Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizam Pleasure. Kali ini kita masuk servisan Vivo Y02T. Ini keluhannya itu mikrofonnya mati dan suara kita tidak terdengar oleh lawan bicara saat melakukan panggilan, baik itu panggilan teleponan ataupun juga panggilan video call ya teman-teman, atau panggilan WhatsApp juga tidak terdengar. Dan ini tipenya adalah Vivo Y02T. Untuk memastikan mikrofonnya ini benar berfungsi atau tidak, kita bisa memanfaatkan perekam suara ya teman-teman, aplikasi perekam suara, dan kita coba rekam di sini apakah ada suaranya. Nah, ini tidak ada gelombangnya ya teman-teman, tidak ada gelombang sama sekali di sini. Kalau tidak ada gelombang seperti ini, harusnya suara tidak keluar ya teman-teman. Coba kita pastikan dan coba kita dengar di sini. Oke, nah ini teman-teman dengar dan suara tidak keluar sama sekali, sehingga lawan bicara tidak akan mendengar apapun suara kita. Oke, untuk menangani kasus ini kita coba dulu hubungkan handphone ini dengan koneksi WiFi. Kita pastikan juga speakernya apakah berfungsi atau tidak. Kalau speakernya tidak berfungsi, ada kemungkinan itu di IC audio ya teman-teman. Di beberapa kasus, di beberapa handphone IC audio dan itu penyebabnya ya teman-teman. Karena di beberapa handphone IC audio dan IC mikrofon dan speaker itu bersumber dari IC audio. Ini kita belum tahu dan saya akan pastikan dulu mikrofon ini berfungsi, speaker ini berfungsi atau tidak. Coba kita buka aplikasi YouTube di sini. Kita tes pemutaran YouTube, apakah benar speakernya berbunyi atau tidak ya. Jadi nanti kalau kita lakukan hal seperti ini, kita sudah dapat beberapa kasus ya, beberapa arahan ya. Bisa jadi di mikrofon, bisa jadi di intinya dia bukan di IC audio lah. Jadi sudah terselesaikan satu permasalahan. Coba kita dengar di sini. Ini saya kencangkan suaranya. Untuk ini sudah keluar ya. Untuk speaker ini normal. Speaker normal, hanya saja mikrofon tidak bunyi ya teman-teman. Mikrofonnya mati. Untuk kasus mikrofon mati seperti ini ada beberapa penyebab. Jadi yang pertama itu bisa juga disebabkan oleh papan charger mikrofon yang bermasalah. Sementara di sini user sudah lakukan pergantian papan charger ya. Ini sudah papan charger baru yang dibeli user, namun handphone juga tidak berfungsi mikrofonnya. Dan anehnya di sini saya lakukan pengecasan, ini juga malah tidak bisa di charger ya teman-teman. Oke, ini kita dengar, kita matikan dulu. Coba di sini kita colok charger. Malah dia tidak bisa di charger, dan saya sudah tanya juga kepada user sebelumnya apakah handphone ini benar tidak bisa di charger kerusakannya. Dia mengatakan bahwasanya ini tidak keluar charger ya. Durasinya di sini saya percepat karena nanti saya akan buatkan satu video untuk menangani kerusakan chargernya ini. Oke ya, ini kita fokus dulu ke bagian mikrofon, karena mikrofon itu letaknya di bawah. Nanti dia akan masuk ke konektor ini dan melalui fleksibel LCD hingga sampai pada bagian mesin atas ya teman-teman. Ini kalau saya perhatikan untuk penyolderannya ini aman, dan ini tidak ada kendala di bagian papan chargernya ini. Di konektor bawah ini harusnya aman ya teman-teman. Ini harusnya aman, dan kita oke ya, karena tidak bisa di charger di sini, saya lakukan perbaikan pengecasan terlebih dahulu. Dan ini nanti akan saya buatkan satu video setelah ini ya. Saya akan, jika teman-teman mau cara menanganinya, teman-teman bisa simak video selanjutnya nantinya setelah channel ini saya upload. Dan ini saya lakukan perbaikan. Intinya ini kerusakannya ada di bagian konektor yang tidak melekat dengan sempurna. Meskipun dia sudah kita ganti papan charger baru, tetap aja dia tidak bisa di charger ya. Jadi untuk kerusakan charger seperti ini, meskipun ganti papan, tetap tidak bisa di charger. Salah satunya ini penyebabnya ya teman-teman. Oke ya, ini saya coba tadi perbaikan pada kaki konektor chargernya. Ini handphone sudah bisa di charger dan satu kasus sudah selesai, jadi pinnya itu tidak terhubung. Untuk kasus selanjutnya, kasus inti kita yaitu mikrofon ya teman-teman. Kasus mikrofon ini kita coba lagi, karena tadi sudah kita lepas konektornya. Kita coba lagi buka aplikasi perekaman suara, apakah sekarang sudah ada perubahan atau tidak. Nah, ternyata juga tidak ada gelombang suara di sini. Kalau tidak ada gelombang suara, harusnya sama dengan yang tadi ya teman-teman. Coba kita dengarkan, ini rekaman yang ketiga.
Ini saya ambil video sambil nonton Piala Dunia ya teman-teman. Ini yang main sekarang Brazil dan Jepang, wakil Asia ya. Ini masih 1-0 kemenangan atas Jepang ini. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan dan suaranya tidak keluar juga ya teman-teman. Jadi fix permasalahan ada di coba kita maksimalkan dulu pengecekan. Saya fokus dulu pada konektor di mesinnya ini. Pada konektornya ini apakah kerusakannya ada di sini atau nanti bisa di bagian lain, bisa di IC audio atau sumbernya dari IC power ya. Coba nanti kita lihat, dan di sini kita butuh bantuan skema. Kita akan buka skema ya. Kita buka skema, ini saya menggunakan Borneo Schematic, dan dengan bantuan skema ini kita bisa mengetahui jalurnya ya teman-teman. Jalur mikrofon itu arahnya kemana, tujuannya kemana, dan finishnya di mana. Itu bisa kita ketahui dengan menggunakan Borneo atau skema lainnya ya teman-teman. Oke, ini tinggal 1 hari ya. Ini sudah hampir habis. Sudah hampir habis, mungkin besok saya harus aktivasi lagi untuk skemanya. Oke, ini buka brandnya Vivo. Karena handphone Vivo Y02T ya, kita pilih tipenya Y02T, kemudian masuk ke hardware solution. Di bagian hardware solution kita masuk ke mic speaker ear ini ya teman-teman. Klik, kita tunggu loading, dan ini dia skemanya sudah terbuka. Dia melalui 2 pin. Dari sini dia akan menuju ke IC power di sini ya. Dia masuk dulu ke IC power. Dari IC power ini nanti dia dikasih perintah oleh IC audio. Jadi tetap sumbernya ada di IC audio. Ini IC audionya. Untuk speaker letaknya di atas ya. Untuk speaker letaknya di atas dan masuk ke IC power, dan nanti diperintah masuk ke konektor di bagian chargernya ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita buka di bagian dioda. Di bagian dioda ini kita buka konektor Sunsin ya. Karena saya menggunakan apometer merek Sunsin, jadi sesuaikan ya. Oke, ini kita lanjut lagi, kita tunggu terbuka ya. Ini kita mengetahui hambatannya, mengetahui hambatan 2 jalur ini hambatannya berapa. Kita bisa manfaatkan di bagian ini, di bagian konektor ya teman-teman. Di sini untuk hambatannya mic bias 0 itu 0,6, sementara Aufin 0P atau Aufino P itu OL ya teman-teman. OL di sini hambatannya ya, bukan putus jalur, memang hambatannya OL. Oke, ini kita siapkan multimeter. Saya menggunakan multimeter Sunsin, harusnya sama dengan skema ya. Yang merah letakkan di ground, dan yang hitam melakukan pengukuran. Tadi dia terletak pada nomor 4 ini 1, 0,6 ini sama ya. Ini sama dengan skema yang tadi 0,6. Coba cek di sini, ini OL juga sama. Yang tengah ini ground. Jadi nomor 4 dan nomor 6. Nomor 6 ini OL. Nah, ini agak lari nih. Ini agak lari ya. Setelah tadi kita melakukan pengukuran dia lari. Nah, ini OL sama. Dan ini apakah di sini penyebabnya? Coba kita zoom lagi. Di sini kita zoom, kita lihat apakah. Nah, itu emang agak lari ya, satu pin yang itu agak lari. Di bagian konektor ini, di bagian konektor LCD-nya ini aman. Jadi di sini kemungkinan di sini ya teman-teman. Nah, ini kemungkinan ada patahan di bagian kuningan konektornya ini. Jadi kita akan lakukan pengukuran terlebih dahulu, kita pastikan ya. Karena di sini saya feeling saya di sini ya. Feeling saya kerusakannya di sini ya. Di konektor mic, di bagian konektor yang tadi, yang saat kita lakukan pengukuran dia tidak balik sempurna ya. Jadi kalau tidak balik seperti awal, itu ada kemungkinan di sana penyebabnya. Nah, ini saya perhatikan. Untuk konektornya ini harusnya aman ya. Namun di sini saya lebih curiga pada ini ya. Lebih curiga karena dia tidak balik posisinya. Ketika tidak lagi kita tekan, dia balik, harusnya balik. Nah, itu kan kalau teman-teman perhatikan dia kan tidak sejajar ya teman-teman. Dia tidak sama tinggi ya. Jadi feeling saya kerusakannya di sini. Oke ya, harusnya, dan di sini saya tidak melakukan pengukuran ya. Harusnya teman-teman ukur dari atas ke papannya ya teman-teman. Namun di sini saya tidak melakukan pengukuran karena saya feeling saya di sini permasalahannya. Karena kalau di bagian yang lain harusnya aman ya. Di bagian papan charger sudah diganti baru, masih tidak selesai permasalahan. Oke, ini saya jepit terlebih dahulu. Saya akan lakukan pergantian satu pin ini saja. Satu pin ini saja akan saya ganti dan nanti saya potong ya, sambil kita lihat. Oke, ini saya potong ya. Ini saya potong. Ini ada patahan ini. Ini potong dan saya akan buang satu pin ini saja. Nah, itu agak longgar ya ketika kita. Jadi feeling saya di sini nih. Feeling saya di sini. Oke ya, saya langsung lakukan pergantian. Nah, ini teman-teman perhatikan itu. Nah, harusnya terangkat juga timahnya ya teman-teman, dan ini tidak terangkat.
itu ya teman-teman perhatikan, atau bisa jadi solderannya tidak pas ya, bisa juga. Coba kita lepaskan. Oke ya, nah, ini sudah terlepas dan kita akan ganti saja yang ini ya teman-teman. Satu pin ini akan saya lakukan pergantian saja. Oke, ini saya rapikan dulu dan saya pastikan tidak ada patahan konektornya, dan pastikan dia benar-benar rapi terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman perhatikan masih ada kuningan ya. Jadi fix permasalahan di sini harusnya. Karena kuning saat kita buang tadi konektor yang itu masih ada kuningannya di boardnya ini. Di pin boardnya ini masih ada kuningannya. Jadi permasalahan saya lebih feeling ke sini ya. Oke, ini kita kasih plug terlebih dahulu, kita rapikan dulu. Kita buang dulu sisa timah lamanya. Kita buang menggunakan solder ya teman-teman. Oke, usahakan serapi mungkin ya. Nah, itu ada patahan, sisa patahannya itu ada. Jadi fix permasalahan di sini ya teman-teman. Jadi satu jalur ini dia tidak terhubung sehingga putus jalur ya teman-teman. Ini akan saya ambil gantinya. Ini masih kayaknya masih, kalau ini saya ambil ini dari mesin Redmi ya. Ini masih berfungsi nantinya, masih utuh konektornya, itu banyak jarang pemakai jadi saya simpan lagi. Saya ambil dari handphone Vivo Y91 ini ya teman-teman. Ini barangnya pasaran lah, jadi banyak. Oke, ini kita buang ujungnya dulu dan saya akan ambil satu pin saja ya. Di sini saya ambil satu pin. Oke, satu pin di sini dan kita pastikan untuk melepaskannya itu benar-benar, intinya dia tidak patah. Ini masih keunggulan atas Jepang ya. Jepang 1-0 atas Brazil. Oke, kita buang satu pin dulu. Kita buang satu pin dan kita ambil, nanti kita ganti ke pin yang tadi kita buang. Ini usahakan dia serapi mungkin ya. Ini dia. Kita akan pasangkan ke konektor yang ini ya teman-teman. Kita pasangkan ke Vivo Y02 tadi. Untuk proses pemasangannya ini agak susah ya, jadi perlu kesabaran di sini. Di sini kita diajarkan untuk sabar. Sebenarnya bisa lakukan pergantian satu set konektornya ya teman-teman. Namun di sini saya lebih memilih untuk mengganti satu pin saja agar menambah wawasan dan juga lah untuk teman-teman pemula. Nah, ini dia, saya posisikan dulu ya. Setelah seperti ini nanti kita butuh bantuan, ini kasih plug agar tidak lari juga saat kita blower, dan kita blower ya teman-teman. Hati-hati untuk pemblowerannya. Ini kita blower dan kita pastikan dia menempel ya teman-teman. Malah terbang, hilang ya. Ini terlalu fokus ke mikroskop sehingga saya kehilangan. Karena masih banyak stok, kita ambil lagi ya teman-teman. Kita ambil lagi dari Vivo Y91 tadi. Kita ambil satu pin lagi. Jadi untuk komponen part-part seperti ini rawan ya. Jadi rawan hilang seperti tadi. Kena tiupan blower bisa terbang dia. Jadi ada kemungkinan anginnya terlalu kencang ya teman-teman. Jadi turunkan angin kalau seperti ini. Untuk settingan blower saya menggunakan settingan 395 dan angin di 60. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Oke, ini yang kedua kita coba lagi presisikan dan kita pasangkan. Mudah-mudahan yang kedua ini langsung nempel ya. Oke, ini lanjut kita blower. Settingan masih sama ya, anginnya pun masih sama. Ini saya gunakan solder dulu ya. Kalau menggunakan solder ini agak susah, ini sedikit menempel baru kita siapkan blower. Coba kita kasih plug agar tidak lari lagi dia. Kita pastikan dia menempel ya, dia berdiri. Coba hati-hati jangan terbang lagi ya. Aduh, ini malah rebah dia. Coba ulangi lagi. Oke, ini terlepas. Ini emang agak susah pemasangannya kalau seperti ini. Mending kalau teman-teman ragu, mending ganti satu set aja. Atau dibuang saja, dilepas dulu ya. Bisa juga, nanti baru dipasang.
Oke, ya lanjut pembloweran. Pastikan dia benar-benar presisi ya teman-teman, sama tinggi dengan kaki lainnya. Coba kita blower, hilang lagi. Yang kedua masih terbang. Jadi enaknya kalau seperti ini mending dibongkar ya teman-teman. Karena sudah terlanjur juga, saya akan maksimalkan dengan cara seperti ini. Harusnya dibuang lalu lepaskan kuningannya saja, pasang ganti ya. Itu lebih mudah harusnya. Harusnya dilepas dulu konektornya. Akan lebih bagus ini diganti konektornya ya teman-teman. Ini saya buang dulu timah lamanya. Saya kasih timah baru sedikit ya. Ini saya kasih timah baru agar dia tidak terlalu keras, karena timah saya berikan itu keras ya teman-teman. Makanya tadi kita kesusahan ya untuk menempelkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita kasih timah baru dia mudah nempel lah nanti. Ini yang ketiga ya, mudah-mudahan yang ketiga ini bisa dengan mudah kita pasang. Oke, ini sudah terlepas. Lanjut kita letakkan, kita posisikan. Ini zoom lagi ya. Dan kita posisikan di bagian pin yang tadi kita lepas. Memang agak susah ya kerjaan seperti ini, memang diuji kesabaran. Oke, ini sudah mulai. Kita pastikan presisi dulu, baru kita blower ya teman-teman. Oke, ini sudah. Lanjut kita blower. Atau kita solder saja ya seperti ini agar lebih mudah. Nah, ini dia langsung nempel ini. Oke, masih belum nempel. Ya, sudah ada sedikit gantungan. Setelah ini baru kita kasih plug dan kita blower. Atau kita solder aja ya. Coba disolder dulu. Kalau susah nanti baru kita blower ya teman-teman. Ya. Oh iya, ini sudah bisa nih. Ini bisa presisi dengan menggunakan solder ya. Oke, kita solder, kita pastikan dia presisi, pas. Nah, ini sudah nih. Oke, sudah ya. Lanjut, di sini kita, kalau seandainya dia sudah menempel, bisa diabaikan langsung pembersihannya. Jadi saya lihat dan saya perhatikan dia sudah nempel. Nah, ini. Oke ya teman-teman, ini oke. Lanjut kita kasih pelindung agar dia tidak lepas lagi. Kita kasih lem UV di sini. Kita kasih lem UV, kita lindungi dengan lem UV agar dia awet dan tahan ya teman-teman. Kalau tidak kita kasih lem UV seperti ini, dia akan mudah lagi lepas. Oke, kita kasih lem UV, kita keringkan. Sinari dengan lampu UV ya. Kita tunggu kering. Tunggu lem UV-nya mengeras ya teman-teman. Oke, ini sudah, kita tambah ketinggian lagi. Kita tambah lagi ketinggiannya. Kasih lagi lem UV. Usahakan sama tinggi dengan samping kaki-kaki yang sebelahnya ya teman-teman. Oke, kita tambah lagi. Masih belum sama tinggi, saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, ini sudah. Lanjut kita keringkan dan usahakan sama tinggi dengan samping-samping. Nah, ini sudah ada ketinggian, nanti bisa kita potong ya teman-teman. Oke, ini kita keringkan lagi, kita sinari lagi dengan lampu UV, tunggu dia mengeras. Dan kalau kita perhatikan tadi ada ketinggian ya teman-teman. Ketinggiannya ini kita bisa potong. Oke, kita siapkan pisau IC dan kita potong. Digosok aja ya teman-teman, digosok dan nah, ini sudah. Oke ya, ini sudah rapi dan presisi lagi. Coba kita lakukan pengetesan. Kalau seandainya sudah kita lakukan seperti ini, mikrofonnya berfungsi, berarti kasus kita down. Kalau tidak berfungsi, kita bisa tracking lagi ke IC power dan hingga IC audio. Bisa jadi penyebabnya di sana. Oke, ini masih booting, masih logo Vivo. Coba kita rekam lagi ya. Kita buka lagi aplikasi rekaman. Apakah speakernya, mikrofonnya sudah berfungsi atau tidak?
Oke, ini bagian aplikasi rekaman. Coba kita rekam di sini. Apakah sudah ada gelombang suaranya? Halo, 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 Alhamdulillah ya, ada logo tes satu, gelombang suara di sini. Kalau halo, sudah ada logo gelombang suara, jadi tes satu, kasusnya down harusnya. Dan ini coba kita matikan dulu dan kita dengarkan hasil rekamannya. Jadi fix permasalahan di bagian konektor yang tadi hilang ya. Coba kita dengarkan di sini. Alhamdulillah ya teman-teman, kasus kita down. Jadi satu kasus, dua kerusakan sudah teratasi, dan di bagian pengecasan juga sudah down tadinya. Dan kasus kita coba kita ulangi satu kali lagi. Kita rekam di sini. Sudah, apakah gelombang suaranya sudah kembali normal? Ini teman-teman perhatikan, sudah ada gelombang suara. Coba kita dengarkan. Alhamdulillah ya teman-teman, kasus kita down. Jadi itulah stepnya perbaikan pada mikrofon handphone Vivo Y02T dengan kerusakan yang terjadi pada konektor. Jadi stepnya ini tadi setelah saya lakukan perbaikan konektor, saya tutupi lagi dengan LED UV ya. Jadi stepnya kurang lebih seperti tadi. Bisa lakukan pergantian papan charger dulu kalau ada stok. Kalau tidak ada stok bisa, harusnya dengan pengukuran ya, harusnya dengan pengukuran. Oke, ini kita pasang lagi dengan sempurna semua komponen yang tadi kita lepaskan dan kita rakit kembali handphonenya, dan kasus down ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kerusakan ada di bagian konektor di jalur apa tadi saya lupa ya. Udah, kasus kita down dan nota ya teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.